Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari guru-guru kita, Kiai Syahdan juga Ustadz Tile, bagaimana menjelaskan tentang tema besar kita, berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga manfaatnya bagi kita umat muslim. Saatnya kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan ada Pak Dadang yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan Pak Dadang, boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum bihadal masjid jami'al aqwam. Nama saya Dadang, pertanyaannya simple. Apabila ada perkara-perkara yang menuntut berlomba dalam kebaikan, namun perkara tersebut belum ada tuntunan atau tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi memberikan dampak positif bagi keseluruhan umat, masyarakat jamil alamin, dan untuk taqarrub ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah menarik sekali pertanyaan dari Pak Dadang, ini Pak RW kita ini, Yai. Silakan Yai. Ya, baik Pak Dadang. Dalam hidup kita ini, apa yang diperintahkan oleh agama, kita harus lakukan sebisa mungkin. Sementara apa yang dilarang oleh agama kita jauhkan sejauh-jauhnya. Di antara itu mana yang tidak dilarang dan diperintahkan boleh kita lakukan. Bahkan kalau itu bentuk kebaikan lalu kita niatkan agar orang terinspirasi dan kita menjadi teladan bagi yang lainnya, itu adalah pahala yang luar biasa. Merintis sesuatu kebaikan lalu ditiru kebaikan kita oleh orang lain, maka kita mendapat pahala kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang lain. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan ragu merintis kebaikan-kebaikan apa aja dalam kehidupan kita. Entah itu dalam soal ekonomi, entah itu dalam pergaulan di tetangga, di rumah tangga, silahkan, apalagi di rumah tangga, Masya Allah. Banyak perkara-perkara yang kita kembangkan demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Di antaranya apa? Kita ciptakan keindahan-keindahan baiti jannati, ya, surgaku, rumahku adalah surgaku. Sering antara satu sesama saling memuji. Bu, suaminya suka muji enggak? Puji Pak, bini mah paling demen kalau dipuji, bohong dikit enggak apa-apa. Ya Bang ya. Ini lagi dandan nih, wah kita bilang ya Allah no, do cakep banget tuh, ya Allah padahal kita ngeliatnya udah enak banget. Maka kembangkan apapun selama itu tidak dilarang oleh syariat, bangun kemesraan keindahan dalam rumah tangga, kemesraan dan keindahan dalam bersosial di masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, apapun kebaikan yang kita rintis, insya Allah kita akan mendulang banyak pahala. Alhamdulillah. Masya Allah, meskipun itu tidak ada perintah, tapi itu memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan bagi orang lain, itu suatu kebaikan yang sangat mulia sekali begitu ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Andi yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Silakan Ibu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Andi Pak. Dalam kita berlomba-lomba berbuat kebaikan itu biasanya banyak sekali godaan dan halangannya. Apakah ada kiat khusus sehingga kita itu tetap semangat dan tetap berlomba dalam kebaikan tanpa tergoda atau terhalang oleh semua itu? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Ketika kita berbuat kebaikan pasti ada godaan halangan. Udah pasti ada. Maka tipsnya cuma satu. Allahumma paksain. Jadi doanya itu Bu, kita selalu paksa. Memang
berbuat kebaikan itu awalnya emang berat. Contoh satu aja, kita sedekah, kebiasaan bersedekah nih. Bersedekah nih kadang-kadang berat ngeluarin itu, padahal ada. Nah, tapi dengan kebiasaan dipaksa, awalnya dipaksa dulu. Karena kalau dengan dipaksa, ya lama-lama terbiasa. Apapun kalau perbuatan kita yang baik, ya enggak, untuk berlomba kebaikan, dengan kita paksa, diri kita sendiri yang maksa, bukan paksaan dari orang lain. Dengan kita niat paksain, makanya kita sering berdoa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, gitu guru ya. Tuh kita pengen berlindung dari sifat malas, sifat lemah, sifat daripada untuk tidak berbuat baik. Godaan, rintangan, tantangan pasti ada. Tetapi yakin Bu, setelah kita terbiasa, continue, punya wirid sendiri, punya keistiqomahan sendiri, akan membuahkan al istiqomah khairum min alfi karomah. Insya Allah paksakan diri kita. Sama saya juga sering Bu, ya enggak, sholat bangun malam tahajud susah berat, ya enggak. Tapi kalau kita niat benar-benar niat sama pengen beda Bang. Niat sama kepengen beda. Bedanya di mana? Punya duit 100 juta, pengen bangun rumah enggak jadi. Tapi punya duit 5 juta, niat bangun rumah jadi. Kenapa? Karena keinginan dengan niat berbeda. An-niyatu muqtarinan bi fi'lihi, niat dibarengin dengan kerjaan. Insya Allah dengan kita niat pertama walaupun terpaksa, lama-lama akan terbiasa. Insya Allah aman Ibu. Begitu kalau saya Mak, kalau saya begitu paksain. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah luar biasa sekali Ustaz Tile atas jawabannya. Saya masih ada waktu, saya persilakan kepada Pak Heri yang nanti akan dijawab oleh Kiai Syahdan dan mungkin nanti akan ditambahi Ustaz Tile. Silakan, boleh diturunkan maskernya Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eri Pasaribu, pertanyaannya begini Ustadz. Kita ini sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Ternyata penilaian orang itu masih belum dianggap baik. Kita sudah ikhlas melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tapi masih dianggap, wah ini cari muka, wah ini ria, dan wah ini begini. Nah itu gimana Ustaz? Apakah kita mengurangi kebaikan itu sehingga orang menilai, oh sudah mulai berubah. Nah apakah kita tetap melakukan kebaikan meskipun orang menganggap dan menilai bahwa itu bukan merupakan suatu kebaikan buat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik sekali pertanyaannya, sangat aplikatif sekali apa yang di keseharian kita ya. Ya silakan Yai Syahdan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana caranya seperti itu? Kita udah mati-matian, kita udah maksimal berbuat baik, ternyata orang masih menganggapnya buruk. Ternyata orang masih suuzon aja sama kita. Ya. Bapak Ibu, selain tadi Allahumma paksakan, ya, maka kunci yang lainnya adalah harus ikhlas kita kerjakan. Walaupun dipaksa, tapi harus ikhlas, gitu loh. Karena Allah kita ngerjainnya bukan karena makhluk yang lain, apalagi karena tetangga manusia, apalagi karena janda sebelah. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah, orang mau berbuat apapun, orang mau balas apapun, orang mau beranggapan apapun, kita tetap indah, tetap bahagia, tetap lapang dada. Apalagi kemudian kita udah bilang, kita udah kerjakan, tapi orang menganggapnya ria dia mah, pengen dipuji dia mah. Enggak apa-apa, enggak akan batalkan amal kebajikan kita, enggak akan hilang daripada apa yang kita lakukan. Apa itu sedekah ditampil-tampilin, diumumin. Wah dia mah pengen tenar aja, pengen viral aja. Kan gitu ada ya. Sedekah boleh gak terang-terangan? Boleh. Sedekah boleh gak diam-diam? Yang gak boleh apa? Diam-diam pulang gak sedekah. Bahkan suatu hari Bapak Ibu, ada seorang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Soleh, kata beliau, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah,
usirrul amal. Aku beramal awalnya aku sembunyikan. La uhibbu ayyutolla'a alai fayutolla'u alai. Tapi kemudian amalan itu terbuka, nampak, dilihat orang. Fayasuruni, lalu aku gembira. Aku senang amalku ditampakkan. Awalnya aku enggak suka. Ini bagaimana urusannya ya Rasul? Kata Rasul, faqala, beliau menjawab, laka ajroni. Kamu dapat 2 pahala, ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Pahala amalan yang disembunyikan, pahala amalan yang ditampakkan. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari guru-guru kita. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab yang insya Allah akan memberikan wacana yang lebih luas lagi dalam tema besar kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.